Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Dan khususnya hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hendra Shu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Jadi eksportir yang handal, insya Allah. Dan salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Alhamdulillah, sore ini saya akan share terkait dengan penipuan di dalam bisnis ekspor dan impor. Nah, penipuan di dalam perdagangan internasional. Jadi di dalam bisnis itu semua kita mempunyai resiko, ya resiko. Ekspor itu mempunyai spektrum keuntungan yang besar, tapi juga spektrum kerugian yang besar pula. Maka kita memang harus mewaspadai bahwa agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan kita, ya. Terkait dengan penipuan ini bisa terjadi seller yang menipu ataupun buyer yang menipu, calon buyer yang menipu. Jadi semuanya mempunyai kesempatan karena mungkin semua dilandasi dengan etikat yang tidak baik. Nah, semoga pejuang ekspor di Indonesia itu mendapatkan perlindungan dari Allah dari hal-hal yang demikian. Nah, ada beberapa hal karakter kalau kita eksportir mendapatkan calon buyer, ini sebetulnya kita sudah mempunyai satu feeling, ya, feeling bahwa ini benar apa tidak, ini scammer atau tidak dan sebagainya. Sebetulnya kita sudah dikasih anugerah Allah berupa satu ilham bahwa ada hati kita yang tiba-tiba merasa was-was gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ada kita sendiri itu melanggar atau kurang berhati-hati terhadap sinyal-sinyal yang diberikan Allah SWT. Nah, oke rekan-rekan, saya juga punya pengalaman mungkin seperti Anda. Awal-awal saya berbisnis. Sebagai contoh begini. Ketika saya sudah melakukan promosi, ya, ternyata ada inquiry masuk di inbox kita. Tentunya kita sangat senang sekali, ya. Saya juga senang sekali. Alhamdulillah sudah ada respon dari iklan kita. Respon dari iklan kita ini harus kita sikapi atau kita bersyukur dari sekian juta kompetitor yang mempromosikan, dan kita termasuk yang dikontak oleh calon buyer. Dan tentu waktu itu saya pun juga tidak berpikir ini valid atau tidak, seneng gitu. Saya harus merespon dengan baik apa yang diinginkan dia. Nah, email datang ke kami, dan ketika kita baca sangat menggiurkan, ya, khususnya di dalam tata cara pembayaran. Dia memberikan pembayaran yang 100% di depan. Wah, cocok ini, sesuai doa saya kan gitu kan, cocok ini. Saya waktu itu masih berpikir pola saya ikuti terus komunikasi itu, sehingga dia akhirnya minta kopi A, B, C, D, E, F, G. Nah di sini ya banyak. Tolong bikinkan performa invoice. Langsung saya kerjakan. Memang sudah saya siapkan semua, kita kerjakan. Alamatnya mana dan sebagainya. Berupa bukan promo invoice, penawaran kita kirim. Besok dia udah repot lagi. Sesuai keputusan dari manajemen, kami memutuskan kopi A, B, C, D, E, F, ya, gitu ya. Oke, kita rencana membutuhkan sekian ton, ini sekian ton, sekian ton, sekian ton. Oke, nah, coba hitung, tolong saya minta performa invoice-nya. Wah, semangat ini ya. Saya bikinkan performa invoice. Saya hitung totalnya. Totalnya waktu itu
Kalau dirupiahkan sudah 1 miliar. Masya Allah. Artinya apa? Baru iklan 3 hari kok sudah ada inquiry 1 miliar, luar biasa ini. Semangat kita kan gitu kan, kita kasih from mana invoice, mana alamatnya dan sebagainya. Terus dia kontak lagi, ini rekening Anda mana? Oh ya, belum saya tampilkan rekening. Besok saya oke, saya revisi, kita kirim rekening kita. Nah, oke, kami deal ya, ini bagaimana kesiapan barang, komunikasi siap, kita dalam waktu dekat akan transfer pembayaran kepada Anda. Nah, siap. Dalam posisi begini, alhamdulillah saya itu tidak istilahnya biasa-biasa saja, so-so gitu ya. Jadi kita menganggap ini sesuatu senang, tapi tetap ada faktor-faktor harap-harap cemas ataupun ada rasa-rasa khawatir dari situ ya. Saya ikuti karena bagi kami ini terlalu cepat ini prosesnya ya. Nah, komunikasi oke saja, tunggu dulu, kami akan meeting dengan direksi ya, tim di sana. Beberapa hari kemudian dapat respon, oke, kami siap akan mentransfer rekening Anda sesuai peraturan di negara kami. Kami membutuhkan beberapa sampel. Bagaimana dengan sampel? Saya jawab, no problem. Anda minta sampel berapa? Kayak gitu kan? Oke, sampel. Dia minta bla 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 contoh sampel. Lumayan banyak ya. Mungkin sekitar totalnya itu kalau nggak salah sudah sampai 10 kiloan ya. Itu kopi yang ready to drink ya. Dan kemudian sudah itu, oke, alamatnya mana gitu ya. Saya dikasih komplit kode pos ya, dan komplit semua. Oke, tunggu sebentar. Nah, gitu ya, gantian ya, saya memberikan semangat kepada dia. Mungkin dia jajannya juga begitu ya, aduh mau dapat sampel ini gratis lagi gitu ya, pikirannya mereka gitu. Jadi saya siapkan langsung tagihan, pro forma invoice, tagihan sekian, kurus sekian, kita kirim. Begitu wah dia ternyata marah, wah sampel kok berbayar, bagaimana? Ini tidak jelas, perusahaan Anda nggak bonafit. Ya, kami biasanya terima sampel itu gratis, free. Kami dikatakan ya, brother, ya ini aturan perusahaan kami. Saya nggak mau berdebat, aturan perusahaan kami. You agree or not? Itu saja. Kalau enggak, sudah stop sekian. Nah, di situ ya. Artinya apa? Abal-abal, ya abal-abal. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri ya sebetulnya di dalam pelajaran saya sudah saya kasihkan itu menganalisa buyer ya. Tapi ini kita sampaikan kepada Anda karena mungkin ada teman-teman yang nggak ikut pelatihan saya tapi ada mengalami hal begini ya. Ciri-cirinya salah satunya adalah pembayarannya itu cash in advance ya, sesuai dengan cita-cita kita ya, gitu. Ordernya gede, ya ordernya gede. Terus keputusannya cepat ya. Itu. Jadi biasanya begitu ini harus ada perhatian lah gitu ya. Termasuk juga yang kemarin saya bicarakan mengenai draft LC. Belum apa-apa sudah kirim draft LC, ya draft LC. Nah, ini juga jadi perhatian. Kemudian dari hal-hal begitu, ini salah satunya ya. Ada juga yang analisa itu bahwa kita mengikrarkan misalkan ada 5 produk. Ternyata dia itu pertanyaannya adalah kami tertarik dengan produk-produk Anda. Nah di situ ya, artinya nggak dijelaskan secara perinci produk Anda yang produk apa yang diinginkan gitu ya. Nah ini juga sinyal bahwa ini juga kurang bagus karena customer yang serius itu langsung to the point, ya to the point. Terus kemudian dia memberikan narasi yang panjang lebar gitu ya, membuat kita itu membaca. Kalau nggak bisa ngerti bahasa Inggris ya di Google Translate. Saya kadang-kadang malas untuk membaca, tapi kalau ingin tahu ya harus tak copy, tak masukkan ke Google gitu selesai. Gitu aja ya. Nah itu hal-hal yang kelihatannya ringan-ringan gitu ya, dan bombastis. Nah di situ itu yang kita bisa menganalisa bahwa itu adalah buyer yang tidak
tidak apanya, tidak bagus ataupun abal-abal lah saya bilang ya, atau penipuan gitu ya. Nah, seperti begitu. Jadi saya tidak pernah minta bantuan teman-teman ITPC ada untuk koresponden menanyakan ini valid atau tidak, validnya tidak. Karena begini rekan-rekan ya, kalau Anda pun mendapatkan informasi dari satu sumber yang terpercaya dan mengatakan buyer ini adalah valid, ya valid itu belum tentu beli, ya valid tapi belum tentu beli di situ ya. Karena apa? Kita bingung mau cari buyer yang valid apalagi terus minta bantuan teman-teman di ITPC itu ada, Pak tolong cekkan buyer ini valid atau tidak. Nah, teman-teman di ITPC mungkin siap membantu ya, tetapi kadang untuk ngecek itu juga, misalkan ini ya, seperti lokasi ada di Jakarta, ya, ada dapat customer, ya dapat customer, terus kemudian perwakilan perdagangan mereka yang ada di Indonesia dimintai oleh import designer, tolong cek supply ini valid atau tidak. Nah, posisinya kedutaan ini atau atas perdagangan atau konsul di Jakarta, tapi yang dicek itu misalkan di daerah Indonesia Timur gitu ya, kan terlalu jauh. Kalau hanya melihat terkait dengan data, semua sekarang bisa membuat legalitas ya kan, tapi untuk valid itu agak sulit. Nah, kami membuat suatu analisa seperti tadi itu dari narasi email. Nah, narasi email itu sudah bisa kita bisa agak curiga. Kemudian negara ini sudah pernah saya sampaikan, cuma nggak berani saya expose gitu ya, karena negara-negara ini sebetulnya negara tujuan yang bagus sebetulnya, bagus ya. Dan saya nggak berani mengatakan waktu itu, tapi khusus pelatihan kami ya yang sifatnya terbatas, saya berani mengekspos ya tentang. Sekarang saya berani mengekspos negara-negara mana yang menjadi perhatian Anda khususnya di dunia bisnis online. Ya, kenapa kok sekarang berani mengekspos ya? Karena saya juga sudah mendapatkan nota dari Kementerian Perdagangan, dari ITPC Lagos. Nah, itu menyatakan itu. Jadi ya, oke, saya sampaikan bahwa kita cukup berhati-hati, ya, berhati-hati. Ini bukan dikebiauyah ya, artinya disamaratakan, tidak, hati-hati ya. Ada negara seperti Nigeria, ya, Lagos, Benin, Togo, ya, Georgia, ya. Ini hati-hati, tapi tidak boleh dikebiauyah, bahasa Jawanya apa ya, disamaratakan. Oh ini problem semua, karena kenyataannya negara-negara itu jual ekspor kita banyak ke sana juga, ya. Tapi ada oknum-oknum yang bermain seperti itu sehingga banyak teman-teman pemula itu jadi korban, ya. Mungkin kirim sampel itu bagi kita korban ya, karena ongkos kirimnya lumayan mahal. Ada yang saya mencetakkan begini, ada langsung iya Pak saya kenapa itu Pak berapa, kemudian ongkos kirimnya aja 2 juta Pak, tapi itu gak ada kabar. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini yang harus diperhatikan. Nah nanti insya Allah coba saya akan download resmi dari nota dinas ITPC Lagos, ya mungkin Anda juga harus memahami untuk hati-hati saja, ya, untuk hati-hati. Nah kembali lagi kepada bisnis ini yang monkey bisnis saya bilang ya, artinya tipu-tipu ini tadi tidak hanya customer luar negeri, calon customer yang nakal. Kami juga mendapat banyak keluhan dari luar negeri terkait dengan perilaku dari penjual di Indonesia, ya. Bahkan kami memediasi, ada yang berhasil baik, ada yang tidak, ya. Saya sangat prihatin. Kadang-kadang saya sendiri, kami ya di tim kami itu kadang-kadang prihatin. Padahal datang menemui kami itu mobilnya ya mobil mewah gitu ya. Tapi ada down payment yang cuma 150 juta gitu, mereka berani
begitu gitu ya. Saya juga nggak habis berpikir. Padahal itu nanti akan tercatat semua ya, dan nggak barokah, pasti nggak barokah. Nah itu ya, jadi itu juga terjadi. Nah jangan sampai kita sebagai eksportir melakukan seperti itu, karena dampaknya itu jariah, ya jariah. Nanti akan tidak akan menuju perusahaan Anda saja, tapi hati-hati tadi itu bisnis dengan eksportir di Indonesia. Ya makanya tadi saya bilang jangan dikebiau ya Nigeria, Lagos itu kan mereka banyak orang baik juga ya. Nah itu sama, akhirnya kan mereka kan kalau Nigeria hati-hati, Lagos hati-hati. Sama juga kalau importir di sana begitu kontak dengan eksportir di Indonesia, mungkin teman hati-hati loh dengan Indonesia, gitu ya. Ini jadi jariah. Nah semoga teman-teman eksportir di Indonesia, ayo kita berperilaku bisnis yang wajar-wajar saja, berjalan dengan baik ya, sehingga Anda juga akan mendapatkan keberkahan. Nah ini sedikit informasi. Nanti coba ya di deskripsi akan saya upload terkait dengan nota dinas ini. Semoga Anda juga bisa memberikan referensi, dan kita mohon pertolongan kepada Allah bahwa bisnis Anda dilancarkan, tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Karena di dalam bisnis ini tidak semua order itu berbanding lurus dengan keuntungan. Banyak yang order tapi membuat kita resah, order kita justru rugi. Nah, maka mohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan itu semua, mendapatkan order yang berkah, lancar hingga finish. Ya, hanya Allah yang bisa menghilangkan segala risiko-risiko yang terjadi yang tidak bisa kita kontrol. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.